Halo, assalamualaikum. Jadi ceritanya saya lagi nyari smartwatch baru ya buat gantiin yang lama. Yang lama mau dijual. Kamu juga boleh cek nanti lapak penjualan second saya di bawah buat nyari apakah Huawei GT2A saya dijual di situ atau tidak ya. Nah, ini adalah sebuah smartwatch yang sebetulnya bukan smartwatch yang baru rilis ya, udah rada lama, tapi harganya sekarang menggiurkan banget. Di Tokopedia saya temukan yang paling murah itu jual di angka Rp735.000. Nah, toko yang sama jual di Blibli Rp759.000, lebih mahal Rp24.000. Tapi di Blibli kemarin lagi ada diskon. Kalau pakai GoPay ya, diskon Rp50.000, jadi hanya Rp709.000. Nah, daripada pakai cashback, mendingan diskon kan? Kalau diskon kan motong harga beneran. Inilah dia smartwatch yang mungkin akan jadi teman olahraga saya selanjutnya. Ya, FYI, olahraga saya lebih banyak di dalam ruangan. Lebih spesifiknya lagi main Nintendo Ring Fit, Nintendo Switch. Ya, jadi mungkin nggak butuh GPS, lebih butuh heart rate aja buat ngukur kalori. Ya, jangan lupa bubble wrap-nya dipakai lagi buat kirim-kirim paket ya, biar nggak nambah banyak sampah plastik. Dan ini dia, Amazfit Verge Lite. Sekarang harganya udah 700 ribuan. Saya nggak tahu ini garansi resmi Indonesia atau bukan, tapi nggak dapat kartu garansinya ya. Yang jelas ini dapat tambahan atau bonus screen protector seperti itu. Kita lepaskan dulu bonusnya ini karena ada beberapa highlight fitur yang tertutup sama bonusnya ini jadinya. Oh, ternyata ini punya GPS ya. Jadi ketika saya nggak butuh GPS, malah ini ada. Yang dia nggak punya lagi adalah SpO2, jadi nggak bisa ngukur ini kadar blood oksigen atau oksigen dalam darah. Heart rate ada, multisport kalau nggak salah 16 modenya, notification, long lasting battery, AMOLED, layarnya AMOLED ya. Dan saya memang suka banget sama desainnya, dulu pun sempat nyesel jual lagi, karena Amazfit itu kelebihannya harus diakui adalah daya tahan baterainya yang panjang. Ntar, kita sobek aja deh, ya, buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Sama mungkin nanti kita coba pairing ke aplikasi Zepp ya, namanya sekarang aplikasinya. Karena biasanya smartwatch Amazfit itu nggak bisa digunakan sebelum pairing dulu ke smartphone. Ya, seperti biasa ada kardus lagi. Ini kardusnya lebih tebal di dalam, jadi aman ya. Warna putih. Dan ini dia penampakan smartwatch-nya. Karena ini stok lama, saya rada curiga ini harus dicas dulu ya. Jadi mungkin abis ini kita cas dulu, baru pairing ke smartphone. Kebetulan saya juga belum install aplikasinya. Saya berencana install di iPhone. Nanti kita lihat di App Store apakah ada Zepp atau Amazfit application. Dan ya, seperti ini kitabnya multibahasa banyak langsung ya. Oke, tebal banget. Dan oh ya, ini dia dock casnya. Bulat seperti ini dengan 4 buah magnet. Ini memastikan biar nggak gampang lepas. Jadi kalaupun misalkan charger kamu tinggi, colokan listriknya tinggi, ini di cas ngegantung, masih oke lah ya. Nih, kabelnya kan nggak terlalu panjang soalnya. Nggak sepanjang kabel charging smartphone. Nggak nyampe 1 meter kayaknya, sekitar 60 cm kabelnya. Nah, ini dia penampakan dari smartwatch-nya, warna putih. Dan ditempel stiker seperti itu, kita bisa lepaskan. Jangan lupa kalau mau bisa dipasang anti gores yang disertakan ya. Link pembeliannya tentu ada di deskripsi video ini, dan kita akan coba tekan nih tombol home-nya, menyala atau tidak. Masih menyala. Baterainya masih ada berarti ya. Tuh, layarnya udah langsung kelihatan Amazfit. Logo Amazfit-nya juga masih yang lama. Oh, dan dia minta Mi Fit buat bindingnya ternyata ya. Bukan Amazfit atau Zepp. Iya, kalau Amazfit yang baru logonya baru, bunglon. Ya, dan Amazfit yang sekarang atau yang terbaru aplikasinya nama Zepp. Kalau ini masih Mi Fit. Mi Fit masih ada nggak kira-kira di Play Store atau di App Store? Oke, ini dia. Design by Huami. Sisi belakangnya ada sensor yang lumayan besar ya, warna merah. Dengan 2 lampu. 4 buah pin magnetik, dan ini si strapnya sebetulnya bisa diganti. Tapi memang tipenya harus spesifik biar blend in dengan bodinya. Tapi saya cari di marketplace udah banyak sih yang jual strap warna lain ya. Tinggal masuk atau enggak ke bodinya. Dan bodinya juga tersedia ininya, bumpernya atau casingnya.
Itulah salah satu kelebihan Amazfit. Banyak juga yang jual third party aksesorinya ya. Ini karena udah lama, si strapnya jadi ke bawah melengkung seperti itu. Semoga nanti setelah lama dipakai, udah lebih enak kelihatannya ya si strapnya. Tapi ini strapnya asli lembut banget, fleksibel. Dan kita akan kembali setelah pairing ya, karena dia tidak bisa dipakai, sekali lagi tidak bisa dipakai sebelum pairing dengan aplikasi di smartphone. A few moments later. Oke, saya sudah pakai aplikasinya. Namanya ternyata sekarang adalah Zepp Live. Beneran Zepp berarti ya. Saya tadi pikirnya Zepp Lite itu. Formerly Mi Fit. Jadi yang tadinya Mi Fit itu sekarang jadi Zepp Live. Nah, berarti si Xiaomi Wear itu bisa sendiri ya aplikasinya. Sekarang kita coba cari watch-nya. Oh iya, Verge Lite masih ada di sini ya. Mungkin sisanya harus menggunakan aplikasi Zepp atau aplikasi Xiaomi Wear yang lain. Searching. Ini tombol fisiknya ada di sisi kanan agak ke atas ya. Jadi tidak akan tertekan ketika tangan kita menekuk. Oke, konfirmasi. Buat pairing, mantap. Kita kasih sekali aja permissionnya. Dan langsung minta update firmware. A few moments later. Masih updating AGPS-nya, udah 100% tapi masih loading di situ. Si smartwatch-nya udah bisa dipakai ya setelah barusan software update yang lumayan makan waktu banget. Dan interaksinya seperti biasa, kayaknya dari atas di swipe ke bawah itu buat toggle seperti ini. Ada center, auto brightness, dan bisa di set manual juga brightness-nya ya. Back swipe dari kiri ke kanan, ada do not disturb, kemudian ini battery saver kayaknya, dan ada lock screen. Nah, kalau di swipe dari bawah ke atas, kita masuk ke menu lengkap. Kalau kiri ke kanan, ini ada quick card-nya seperti itu. Kanan ke kiri juga sama. Sejauh ini baru 2 quick card-nya. Steps, ini rekap aktivitas ya yang sudah dilakukan dan targetnya 6.000 itu di bawah. Serta ini heart rate. Nah, kalau ditekan dan tahan, maka akan muncul pilihan watch face-nya. Dan memang cuma baru 2 juga watch face-nya ya. Mungkin karena ini versi light, memorinya tidak terlalu besar. Dan menunya ada status, ini yang sudah dilakukan hari ini, jarak, kalori, dan jumlah langkah. Oke, lalu ada heart rate. Lalu ada workout. Nah, kita lihat mode workout-nya ini, ada auto running, walking, auto cycling, treadmill, indoor cycling, elliptical trainer, exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saat ini. Semoga nanti ada tambahan dari aplikasinya ya. Activities, no history data available, weather, oke, udah ke-update tadi dari aplikasi, dan ada prediksi juga beberapa hari ke depan ya. Music, oke, musiknya ini hanya untuk remote music di smartwatch ya. Oke, udah lowbat 10%. Notification ini adalah notif-notif atau pesan-pesan yang masuk dari smartphone ke smartwatch kita. Alarm bisa tambah dari smartwatch-nya. Event reminder, kalau ini harus ditambahkan dari aplikasi di smartphone ya. Dan more ini ada timer, countdown, sama Find Mobile. Oke, bunyi-bunyi ya iPhone saya. Oke, sudah. Dan terakhir ada setting, watch face, baru 2 tadi ya. Kemudian, setting, screen on duration-nya bisa di-set maksimal 15 detik, dan by default itu ada di 8 detik. Kita taruh 10 detik aja lah. Kemudian press and hold the button, ini bisa dipilih untuk apa, shortcut. Kemungkinan karena saya olahraganya di dalam rumah, mungkin exercise aja, kalau nggak elliptical trainer ya. Udah, tinggal sistem, about, regulation, reboot, shutdown, factory reset. Simple banget, tapi jadinya sesuai yang saya cari ya. Yang penting bisa buat olahraga dan penunjuk waktu. Sesekali mungkin saya nyalakan buat forward notification, kalau lagi ribet jarang bisa pegang smartphone saya. Watch face setting, kita bisa lihat yang online ada lumayan banyak. Tapi segini aja ternyata, nggak bisa lebih dari itu ya. Apa karena ini versi yang light kali?
Oke, kalau gitu saya akan pakai yang tidak ada yang bagus-bagus banget ya. Oh, kita harus charge dulu smartwatch-nya karena tinggal 10% baterainya. Ya udah, kita langsung ke menu di aplikasi ini saja. Ada incoming call, bisa di forward juga. Event reminders nih tambahan kalau kamu mau tambah. Cuma yang saya nggak suka dari event reminders di beberapa smartwatch adalah dia nggak synchronize ke kalender. Kalau ke kalender kan kita nggak usah bikin satu-satu lagi kan. Nah, alarm ini di smartwatch-nya bisa, dari sini juga bisa. Ini adalah notifikasi dari aplikasi. Apa saja yang bisa di forward, bisa dilihat di situ ya. Ya, kita lihat sisanya. Ada idle alert, ini kelamaan duduk, dia akan ngasih tahu kayak sedentary ya. Sedentary reminder, dan ini incoming call. Oh, tambahannya incoming SMS, incoming email, sama goal notification. Kemudian find watch. Oke, bikin getar-getar si smartwatch-nya. Band location bisa di set, mau di kiri atau kanan pakainya. Leave wrist. Nah, ini nyalain aja. Ada response speed, bisa di set sensitif banget. Normal aja lah ya. Heart rate monitoring bisa di set by interval juga terus-terusan, dan ada alert kalau misalkan melebihi nilai tertentu. Display setting. Nah, ini menunya yang tadi ini bisa dihilangkan kalau kamu nggak mau. Ada beberapa menu. Kemudian weather setting, pairing restriction. Oke, ini biar nggak bisa dipakai di smartphone lain ya. Start week on Sunday dong. Ahad itu hari 1. Cek lagi ada update nggak? Udah yang terbaru ya. Firmware 1.3.5. Oke lah. Itu dia Amazfit Verge Lite yang ternyata punya GPS dan punya heart rate tracker, tapi nggak punya blood oxygen ini ya, measuring ya, nggak punya SpO2, nggak punya oximeter atau pengukur kadar oksigen dalam darah. Dan buat watch face-nya by default cuma ada 2, kamu bisa download juga, tapi ternyata tidak terlalu banyak. Sementara buat musik juga dia sepertinya hanya buat remote control ya, nggak punya storage internal buat mainin musik secara mandiri lalu connect ke earphone Bluetooth, dia nggak bisa. Apalagi sisanya sih udah lumayan lengkap, cuma memang si ini ya workoutnya modenya tidak terlalu banyak, termasuk tidak ada berenang. Nanti akan saya coba pakai barengan sama Huawei GT2i sebelum memutuskan yang mana yang akan dijual smartwatch-nya. Tapi saya suka banget sama looks-nya ini. Dulu pun suka banget waktu pertama kali nyobain, waktu dikirim Amazfit. Sekarang beli lagi harganya udah 735.000 ya, termurah di Topet. Saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Di Blibli kemarin diskon 50.000 dari 759 jadi 709. Semoga masih bisa. Itu syaratnya harus bayarnya pakai GoPay. Oke, ini dia Amazfit Verge Lite yang sudah turun harga. Worth it nggak? Boleh komen ya. Atau nungguin yang mana sekenan saya? Verge Lite ini atau malah Huawei GT2i? Komen-komen aja ya. Dan pastikan cek link lapak sekenan saya di deskripsi video. Jangan lupa hindari warteg dan warung nasi Padang di jam sebelum buka ya. Takutnya kamu naik motor, tiba-tiba motornya belok sendiri ke situ. Itu jokes yang udah bosan kali ya dengarnya. Sip, hatur nuhun lah pokoknya. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.